negeri kita kan negeri oligarki ya. Oke, negeri oligarki ekonomi, pengusaha, ya. Itu kan yang menguasai kita ya. Itu yang mendeterminasi aktivitas politik. Termasuk mendeterminasi kebijakan Presiden Joko Widodo. Oke, iya. Jadi dia pemilik duit. Kami mendeteksi itu, kami dapat. Tapi kan besar lahan itu, kami ditawari oleh yang oligarki lahan itu. Udah ikut aja sama saya, Anda tidak akan bisa lah. Sudah diperingatkan oleh oligarki untuk tidak usah ngurus lahan ini sendiri deh, ikut kita aja. Gitu. Anda tidak akan bisa. Katakanlah kalau kita bulatkan 100 juta penduduk, berarti kan 4 orang. Ya kan? Jadi 4 orang sama dengan 100 juta penduduk kekayaannya. Oke. Sangat timpang sekali. Agak timbang sekali. Nah, ada juga riset memang rezim yang periode kedua Pak Jokowi itu semakin timpang. Selamat datang di Narada Syndicate, tempat kita membahas dan menggali tantangan dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas perkembangan dinamika politik ekonomi Indonesia di bawah rezim Joko Widodo. Faktor dinamika ekonomi politik ini menjadi sangat penting dalam momentum pemilihan presiden 2024 ini. Saya Gus Fiardi dan bersama Daeng Mukhair Pakana, ekonom dan wakil ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Beliau juga menjabat rektor selama 3 periode, mulai tahun 2010 sampai tahun 2023 di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Daeng Mukhair, apa hal yang paling urgent yang menjadi amatan Daeng nih selama rezim Joko Widodo terkait kondisi ekonomi kita? High cost ekonomi. High cost ekonomi. Korupsi belum bisa tertekan. Okay. Kalau dalam ekonomi, saya biasa istilahkan entropi ekonomi. Entropi ekonomi. Itu sebenarnya saya minjam istilah fisika. Dalam fisika itu ada namanya termodinamika. Semakin tidak teratur sebuah sistem, birokrasinya nggak efisien, nggak efektif, ya, maka semakin tidak teratur mesin berjalan. Dan itu membuat ekonomi tidak produktif. Entropi itu kan sistem yang tidak teratur. Saya seringkali mengandaikan kalau sebuah mesin motor 1 liter bisa 10 kilo, karena sistem tidak teratur, banyak lemak-lemaknya di dalam mesin itu, maka 1 liter bisa hanya 6 kilo. Lebih sedikit capaiannya. Lebih sedikit capaiannya, tidak lagi 10. Karena apa? Mesinnya udah rusak, tidak teratur lagi di dalam. Kenapa? Kalau dalam konteks ekonomi politik, itu berarti ada yang rusak di dalam. Nah, ini mengirim pesan dalam konteks ekonomi, itu terlihat dari ICOR. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Jadi rasio antara output dengan input. Yang terlihat adalah input kita banyak, kapital kita banyak kita keluarkan, ya. Tetapi hasilnya itu sedikit. ICOR Indonesia itu 7,5. Sementara Asia, terutama Asia Tenggara, itu 3,5. Jauh sekali ya? Iya. Artinya semakin tinggi ICOR, semakin tidak teratur sistem itu, semakin high cost ekonomi, semakin tidak efisien, semakin tidak produktif. Karena duit kita keluarkan itu tidak menghasilkan bukan tidak ya. Hasilnya rendah. Kalau gitu. biasanya kita ngeluarin 100, bisa kembali 150. Nah, ini sekarang 100 di bawah 100. Kembali di bawah 100. Di bawah 100. Ya. Itu namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio, dan itu naik selama rezim ya 2015. Sebenarnya agak sedikit mendingan terus terang sampai periode pertama. 5 tahun pertama ya, 2014 itu cakep menurut 2019. Saya itu. Tapi belakangan periode kedua itu semakin kembali naik. Kembali naik itu artinya kembali tidak efisien. Tidak efisien. Bukan berarti di periode pertama sudah efisien. Efisien, tapi ya lumayan lah. Oke.
tetapi saya nggak tahu 2019 sampai 2023 ini I-Core makin naik. Mungkin yang Daeng maksud adalah di periode pertama itu berjalan biasa saja sebenarnya tanpa ada pengamatan yang detail ya tentang kondisi perekonomian kita secara keseluruhan, sehingga jalan apa adanya saja. Di periode kedua memburuk. Ya, seringkali memang pemerintah nyebut ini kan ada COVID, tapi bukan itu menurut saya. Periode kedua rezim Pak Jokowi ini itu penerimaan negara luar biasa. Penghasilan negara, Pak, terutama dari ekspor. Ekspor yang berbasis pada ekstraktif. Berbasis pada sumber daya alam. Tambang lah itu ya. Tambang, nikel, batu bara, dan semua ya sampai sawit itu naik luar biasa di periode kedua Pak Jokowi. Artinya sebenarnya penghasilan banyak. Penghasilan banyak dan itu mestinya ekuivalen dengan peningkatan produktivitas. Dan indikator kita itu rendah produktivitas, ada namanya total vector productivity. Kita juga bermasalah, produktivitas kita rendah. Karena apa? Produktivitas kita tidak berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Jadi kalaupun ada produktivitas, itu basisnya sumber daya alam tadi. Jadi negeri kita itu adalah negeri yang memang kerjanya otot. Bukan otak. Jadi bukan pengetahuan. Jadi nikel, batu bara, itu digelondongan aja diekspor gitu ya? Iya Bang, begitu. Jadi hanya persoalannya gini, kendati misalnya ekspor naik, ya tren yang terjadi di periode kedua, mestinya cadangan devisa kita, itu terdongkrak. Tapi tadi kan saya sebut tambang naik ya, CPO naik, sawit naik, nikel naik dan seterusnya. Mestinya itu kan menambah cadangan devisa. Memang terjadi penghasilan yang naik ya, tetapi cadangan devisa tidak terdongkrak. Itu kan laporan BI, hanya berkisar 140 miliar US dollar. Artinya ekspor ekstraktif kita dari tambang, sumber daya alam, dari CPO itu banyak diparkir di luar. Di negara-negara mungkin ya tax haven, negara-negara surga pajak. Bisa jadi ya di Singapura, negara-negara Cayman Island dan itu ada Cayman Island dan macam-macam lah diparkir di situ dan itu tidak masuk ke kita. Kalaupun peningkatan terjadi, pendapatan kita mungkin hanya segelintir yang masuk, ataukah mungkin pajaknya yang masuk. Tetapi secara umum itu tidak mampu meningkatkan cadangan devisa kita. Cadangan devisa itu dipegang dilaporkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Peruntukannya adalah untuk bersiap-siap ya, untuk cadangan ketika kita krisis itu yang dikeluarkan. Atau ketika kita butuh untuk impor. Impor betul. Impor sekian bulan, 6 bulan ya. Jadi 140 itu 9 bulan. Jadi kalau kita tidak melakukan ekspor impor, mengandalkan cadangan devisa, 9 bulan itu selesai. Habis gitu ya. Nah itu tidak meningkat, tidak, malah turun. Perkiraan saya itu turun untuk bayar utang. Bayar utang. Maka pernah rezim Jokowi pada masa pandemi itu bayar utang, tapi karena ngambil dari situ. Ngambil dari cadangan devisa kita yang tersimpan itu. Tapi lebih banyak yang terparkir di luar. Padahal kalau tadi kita ekspornya bagus di tambang tadi, di pertambangan, perkebunan gitu ya, ekspornya bagus. Kalau devisanya bisa masuk, maka bukan hanya cadangan devisa yang bertambah, betul. Tapi nilai tukar kita juga bisa lebih stabil. Betul, Mas. Ini banyak kurs rupiah kan nggak 14-15. Mestinya, betul itu, Bang. Cadangan devisa kita naik. Kalau misalnya cadangan devisa kita, devisa ekspor kita itu masuk ke Indonesia, itu kan berarti rupiah semakin apresiatif, semakin kuat. Tapi buktinya, selama periode kedua, itu 14-15. Bahkan 15 sekarang. Jadi kemana, pertanyaannya, kemana hasil ekspor dari nikel, batu bara, CPO, tentu tidak masuk ke Indonesia. Nah, ini
dibiarkan saja oleh Presiden Jokowi dan juga tidak dikoordinasikan dengan otoritas moneter ya, dalam hal ini Bank Indonesia yang mengatur lalu lintas devisa kita. Negeri kita kan negeri oligarki ya. Hmm. Oke, negeri oligarki ekonomi, pengusaha, ya. Itu kan yang menguasai kita ya. Itu yang mendeterminasi aktivitas politik. Termasuk mendeterminasi kebijakan Presiden Joko Widodo. Oke, iya. Jadi dia pemilik duit. Dia pemilik duit. Artinya, makanya saya sering bertanya, kemana tax amnesty yang kemarin? Gitu ya, itu hasilnya gitu ya. Itu kan tidak efektif. Bagaimana repatriasi masuk ke ini? Artinya tetap terparkir di luar, terparkir di luar. Karena apa? Sumber kekayaan dan oligarki tadi, oligarki ekonomi. Nah, kenapa oligarki ekonomi itu awet? Ya karena dia bercumbu dengan oligarki politik. Ya, oligarki politik butuh pendanaan politik. Ya, tidak mungkin dengan kontestasi demokrasi yang liberal seperti ini tidak menggunakan duit. Jadi Daeng mau bilang kalau konstruksi pemerintahan kita sekarang itu adalah hasil kolaborasi antara oligarki dan politisi ya yang ada di kekuasaan hari ini. Betul, Pak. Betul. Jadi itu istilah saya pernah nulis di sebuah media itu adalah dui fungsi oligarki politik dan oligarki ekonomi. Oh, ada dua fungsi tapi untuk oligarki politik dan kan dulu ada dua fungsi TNI. Ya, memisahkan fungsi sosialnya dan fungsi keamanannya. Kalau ini justru bertukar, menyatu antara dua fungsi. Politik membutuhkan pendanaan, pemilik modal butuh backup politik. Ya. Akhirnya terjadilah penguasa yang pengusaha Betul, yang penguasa. Oke. Nah, konsekuensinya itu juga mengkonfirmasi ketika ini berdui fungsi, berarti akses ekonomi diambil semua oleh mereka. Semua sumber daya ekonomi diambil oleh mereka. Dia menguasai hutan apa semua, maka misalnya dalam konteks lahan ya, itu kan 79% lahan di Indonesia dikuasai oleh mereka. Katakanlah gitu. Kita ke Sumatera, dari Lampung sampai ke Aceh, tanah mereka di Kalimantan hutan. Kalau segitu besarnya berarti program bagi-bagi sertifikat kemarin nggak ada apa-apanya dong dari Pak Jokowi Widodo. Nggak efektif ya, nggak efektif. Karena itu nggak disentuh. Oke. Nggak disentuh. Yang jadi disentuh bagi-bagi sertifikat itu tidak meredistribusi lahan. Betul, tidak melakukan redistribusi. Oke, jadi yang si pengusaha atau oligarki ini penguasaan lahannya diamankan saja. Malah mungkin bisa bertambah. Bisa bertambah. Saya pernah ngalami ya ke Kementerian Keuangan, Kehutanan lah, lingkungan hidup. Kami punya program. Nggak apa-apa ya. Ini saya sebut Muhammadiyah ya. Iya. Muhammadiyah mau akses lahan karena kata rezim akan ada redistribusi aset. Oke. 12,5 juta hektar mau diredistribusi oleh Pak Jokowi. Aset-aset. Tapi bukan asetnya ini ya, aset yang dikuasai. Kami mendeteksi itu, kami dapat. Tapi kan besar lahan itu, kami ditawari oleh yang oligarki lahan itu. Udah ikut aja sama saya, Anda tidak akan bisa lah. Artinya kita baru bisa kita garap. Sudah diperingatkan ya. Sudah diperingatkan oleh oligarki untuk tidak usah ngurus lahan ini sendiri deh, ikut kita aja gitu. Anda tidak akan bisa. Ya, Anda tidak akan bisa. Anda kayak ini aja, subordinat. Karena lahan-lahan itu dekat dengan mereka juga. Jadi sukonnya lah ya. Sukon gitu ya. Oke, kawan-kawan misalnya ya, nggak apa-apa Pulgara nyampaikan. Kawan-kawan pemuda Muhammadiyah itu pernah akan mendapatkan hasil redistribusi aset di Jambi, lahan. Redistribusi lahan. Lahan gitu ya. Ketika itu luas sekali. Tapi kan dikelilingi oleh lahannya oligarki. Mereka. Anda bisa ini kalau di saya, akhirnya nggak ini. Kalau kita ini kan sama saja kita. Jadi penguasaan oligarki tadi itu terhadap lahan justru bukan hanya membatasi ya, tapi menghalang-halangi orang lain untuk bisa memanfaatkan lahan. Oke, gitu. Dan karena lahannya sekitar itu juga yang mau diredistribusi. Nah, maksud saya kita geser gini, Bang. Ketika oligarki ekonomi dan oligarki politik itu bersekongkol, berarti semua sumber-sumber ekonomi itu diambil oleh dia.
mayoritas. Artinya rakyat yang ratusan juta ini aksesnya ke sumber daya ekonomi terbatas. Iya kan, karena sudah diambil semua. Bukan dirampas ya, sudah diambil semua oleh mereka. Itulah yang mengkonfirmasi kenapa kepincangan makin tinggi, ketimpangan. Karena semua terkonsentrasi oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi, sehingga akses rakyat terhadap sumber daya ekonomi terbatas. Nah, ini semakin terkonsentrasi, ini semakin tidak bisa ngapa-ngapain, maka itu mengkonfirmasi kenapa ketimpangan makin tetap tinggi, melebar, terutama lahan atau dan seterusnya ya. Pendapatan juga oke, tidak pernah di angka 0,4 menurut BPS ya. Tapi perhitungan kita bisa lebih dari angka 0,42 gitulah. Kayak gitulah maksud saya. Angka 0,42 tadi itu menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa lahan kita itu hanya dikuasai oleh 1%. 1% aset. 1% populasi menguasai betul. 40% aset. Ya, 1% populasi menguasai 40 pendapatan. Kan itu kan indeks Gini ratio ya. Yang unik di Indonesia, mungkin ketimpangan kayak Thailand lebih tinggi ya. Kalau di Indonesia unik karena populasi yang minoritas menguasai lahan yang atau aset yang lebih besar. Populasi minoritas. Saya nggak nyebut etnisnya apa, sukunya apa. Kelompok minoritas ini minoritas yang jumlahnya sedikit sekali. Artinya itu jumlah sedikit orang justru menguasai aset yang lebih besar. Banyak itu. Kemudian populasi terbesar secara penduduk kecil sekali aset yang diterima. Kalau di negara Thailand atau beberapa negara lain kayak misalnya India, itu kan negaranya tidak terlalu plural, majemuk ya, etnisnya apa. Kalau di Indonesia, etnis yang sedikit ini, ya maaf ya, ini bukan memprovokasi, itu menguasai mayoritas aset negara ini. Sementara yang mayoritas secara populasi dan beretnis tertentu atau beragama tertentu, itu minoritas secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat dalam konstruksi ekonomi politiknya, ya ini yang disebut dengan dominasi kelompok 1%. Jadi oleh anak-anak gerakan anak-anak muda itu kan ditentang ya. Jadi mereka ingin mengklaim ya bahwa yang 1% ini jangan terlalu dominan gitu ya. Betul. Nah, memang akhirnya tidak terhindari ya, ini yang tidak difikirkan mungkin oleh Presiden Joko Widodo ya. Konsentrasi penguasaan di 1% ini adalah kelompok kelas ekonomi. Tetapi kemudian tidak terhindari kalau orang kemudian menerjemahkan ini soal etnis, ini soal agama, soal begitu kan akhirnya. Betul. Itu yang tadi Daeng pengen jelaskan sebenarnya. Ini juga mengkonfirmasi, ini kan tadi data BPS. BPS itu kan resmi dari negara. Mungkin kalau akademisi, Jeffrey Winters itu dia punya rumus namanya MPI, Material Power Index. Bukunya itu tentang oligark. Dia riset tahun 2000 berapa dia riset 2018 itu. Ini mengkonfirmasi kepincangan tadi, ketimpangan tadi. Ketika tahun 2005 beliau riset, ketimpangannya aset 40 ya. Orang terkaya itu totalnya 20 miliar US dollar. 2005 kata Jeffrey dengan Material Power Index. Kemudian dia survei lagi 2017 atau 6 tahun lalu, itu yang 40 tadi, itu menjadi 119 miliar US dollar. Artinya dari 20 selama 12 tahun naik 119. Wah, gede sekali ya. Kemudian beliau juga tahun 2022 bukan lagi 119 miliar US dollar, 40 orang ini, tapi sudah 250 miliar US dollar. Artinya kalau kita hitung dari basis tahunnya 2005 Bang ya, itu baru 20 miliar, sekarang sudah 250 miliar US dollar. Ini dikuasai 40. Nah, kemudian beliau juga nyampaikan, ini secara akademis ya, akademis, bukan lagi dari BPS. Nyampaikan bahwa kalau tahun 2005, satu orang
itu ekuivalen dengan jadi satu orang kekayaannya, ya satu orang itu kekayaannya sama dengan 1 juta penduduk Indonesia. Kekayaan satu orang penduduk Indonesia yang kaya kaya ini menyamai dengan kekayaan 1 juta. 1 juta orang. Okay. 2017 itu 8 juta. 8 juta. Meningkat. Jadi satu orang ekuivalen dengan 8 juta. 8 juta. Kan kepincangan sebut itu kan. Kemudian 2022 25 juta. Menjadi artinya 25 juta. Itu bisa dikonfirmasi. Kalau 25 berarti kan katakanlah kalau kita bulatkan 100 juta penduduk, berarti kan 4 orang. Ya kan? Jadi 4 orang sama dengan 100 juta penduduk kekayaannya. Oke. Timbang sekali. Agak timbang sekali. Nah, ada juga riset memang rezim yang periode kedua Pak Jokowi itu semakin timpang, apalagi didukung oleh penguasaan sumber daya alam tadi ekstraktif. Hanya memang tahun 2000 sekarang ini 2024 itu kan semakin harga-harga ekstraktif tadi batu bara itu udah turun melorot ya, kemudian nikel juga udah mulai turun. Makanya terus terang ya, ketika saya gini Bang, melihat komposisi APBN ke depan, belanja paling besar itu kan PUPR, infrastruktur. Kemudian yang kedua keamanan, pertahanan keamanan. Kemudian yang ketiga itu kepolisian. PUPR itu nilainya 147 miliar di APBN. Bukan miliar, triliun. Kemudian pertahanan adalah 139 triliun. Kemudian kalau menurut saya dengan turunnya pendapatan ekstraktif tadi dari batu bara ini, artinya kan negara agak sulit menerima mendapatkan penerimaan kayak tahun-tahun yang lalu. Dulu surplus nikel tahun 2022 2023 surplus nikel. Nah ini kesulitan. Artinya gini, target mungkin bisa meleset. Ya, kalau kemarin targetnya katanya melampaui ya, kemudian pajak juga katanya melampaui. Kalau tahun ini mungkin agak kesulitan ya, karena tidak ditopang oleh ekstraktif itu. Kemudian kondisi global juga slow down, turun, konflik geopolitik dan seterusnya ya. Potensi Timur Tengah juga itu kan dampaknya juga ke kita. Maka 2024 ini mungkin agak kesulitan. Nah, ini kan bertolak belakang dengan jor-joran untuk infrastruktur. Kalau saya ya, Bang ya, moratorium dulu lah itu infrastruktur tahun ini. Pembangunan tol, kalaupun misalnya mau dilanjutkan, evaluasi dulu lah. Apa sih manfaatnya? Jalur Aceh sampai ke Lampung, Jakarta sampai ke Surabaya, jalur itu punya manfaat nggak terhadap ekonomi rakyat? Kalau kita lihat yang dibangun itu kan jalan tol. Berarti jalan tol itu kan jalan berbayar ya? Iya. Berarti kan itu komersialisasi infrastruktur sebenarnya. Iya, betul. Nah, pada sisi yang lain itu bukan memudahkan akses, tapi juga membatasi akses. Belum lagi dampak disrupsi ya. Dampak disrupsi yang udah terjadi di Pantura misalnya. Itu kan kelihatan ya. Dari penjelasan Daeng tadi, ini kayaknya Joko Widodo selama kekuasaannya terus-menerus mengkonsolidasi kepentingan para oligarki. Betul. Oligarki. Karena perkembangannya menjadi sangat pesat. Dari angka 1 juta sebelumnya 2005. Lalu 10 tahun Jokowi berkuasa sudah tumbuh menjadi 1 banding 20-an juta orang. Ya, artinya satu orang 25 juta. Satu orang itu setara dengan 25 juta. Orang, populasi. Berarti bisa nggak, bagaimana kita menjelaskan pertumbuhan yang 5% ini siapa yang menyumbang sebenarnya? Pertumbuhan itu kan yang dilihat sektor resmi. Sektor resmi ya, artinya tercatat. Yang tercatat ya mereka yang punya NPWP, yang punya usaha, yang kelihatan. Berarti 5% itu disumbang oleh yang punya duit, memang. Jadi yang satu orang berbanding 25 juta tadi ini dong? Yang menghelak naiknya pertumbuhan 5% dia. Iya. Tentu dia menikmati juga, karena dia berkontribusi. Iya. Jadi kita tidak perlu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang 5% atau berapa. Karena ada realitas kesenjangan yang sedemikian. Betul Bang. Parah. Jadi istilahnya gini, tidak bermutu. Pertumbuhan yang tidak berkualitas. Betul. Artinya manfaatnya ke rakyat juga kurang, kemudian serapan
pengangguran itu ya, penciptaan lapangan kerja juga gitu Bang. Oke. Ya. Jadi artinya memang ya periode kedua, terus terang kalau periode pertama saya harus jujur itu lumayan. Periode kedua agak sedikit karpet merah bagi oligarki. Apalagi muncul karena itu muncul IKN itu, gitu Bang. Nah, ini tiba-tiba ngomong soal IKN. Bagaimana konstruksi di IKN ini? Apakah juga paralel dengan gambaran kesenjangan yang tadi kita sudah bahas ya? Soal satu orang sampai menguasai kekayaan setara dengan 25 juta orang itu. Gini Bang ya, sampai detik ini belum ada sebenarnya investor asing masuk ke IKN ya. Ya. Semua yang masuk adalah investor dalam negeri. Maka ngumpulan 12 pengusaha itu. Termasuk Jarum, Wings, walaupun Jarum katanya mundur belakangan ini. Oke. Tapi kan ketua konsorsiumnya kan Sedayu. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian mereka itulah yang menanamkan sampai 70 triliun konsorsium mereka. Kemudian Bu Sri Mulyani juga menyampaikan APBN tahun 2024 akan menggelontorkan 40 triliun. 40 triliun. 40 triliun untuk IKN. Artinya yang 40 triliun ini akan dipakai oleh Agung Sedayu, manfaatnya ya. Oke, karena udah di dalam dia. Karena mereka sudah di sana. Oke, di dalam. Dan mereka di sana invest untuk apa? Dia bangun hotel katanya. Berarti bukan infrastruktur publik. Bukan. 40 triliun itu publik. Yang 40 triliun ini publik, tapi si swastanya sudah bangun dulu nih hotel, restoran, gitu, perumahan, betul. Untuk bisnis mereka. Ya, jadi IKN ini 40 triliun betul untuk infrastruktur publik. Jadi IKN ini bukan untuk kepentingan pemindahan ibu kota, bukan untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru, tapi memfasilitasi oligarki untuk bisa berkembang di pusat pemerintahan negara. Yang ini ya, Bang. Ini kata Presiden itu untuk memantik atau memancing masuknya yang dari luar. Karena kemarin itu kan berbondong-bondong dari luar. Setiap presiden keluar itu kan dia jual IKN. Semua menyatakan siap, tapi kan 0 rupiah masuk. Untuk memancing mereka ada dua. Memancing mereka konsorsium 12 konglomerat tadi itu ikut di situ 70 triliun katanya. Kemudian Menteri Keuangan 40 triliun untuk 2024. Ada satu yang menarik adalah revisi Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara. Ada satu pasal yang sangat sensitif menurut banyak sekali. Saya ikut 2 fraksi, saya nggak usah nyebut fraksi di DPR yang ngundang saya. Tolong tolak itu revisi IKN karena belum 9 bulan direvisi. Yang direvisi pasal apa? Ada beberapa pasal, saya tolak. Tapi kan itu tadi karena mereka sudah dikuasai oleh oligarki politik sehingga ketika bunyinya apa? Nah, ini pasal 16A. Ada banyak pasal 11 tapi 16A. Bahwa investor ya, baik itu asing maupun luar, itu bisa menguasai 190 tahun 190 tahun untuk HGU, hak guna usaha. 190 tahun HGU lahan. HGB itu 160 tahun. Tidak satu pun negara, kecuali kalau negara jajahan mungkin ya. Itu yang memberi karpet merah puluhan tahun. Itu ya. Dan itu untuk satu periode. Itu masih bisa dilanjutkan periode berikutnya. Lihat pasal 16A kalau tidak salah ya. Artinya periode pertama kita kontrak, Anda kuasai 190 tahun, Pas 190 tahun, 7 turunan akan datang, masih bisa kontrak lagi. Kita bisa bilang nggak sih sebenarnya kalau kayak begitu, nih proses pilpres kita ini, itu sudah dihegemoni gitu ya, oleh kepentingan oligarki untuk penguasaan IKN, lewat proses pilpres gitu ya. Karena ini kan didorong-dorong terus nih IKN nih. Karena ini kan pertama Pak Jokowi ingin legacy ya. Dan ikonnya Pak Jokowi kan IKN. Apapun siapa yang dukung IKN dia akan masuk. Ya. Nggak usah kita sebut paslon berapa gitu ya. Tapi pasti ada yang jadi kalau apalagi kan katanya ya survei-survei ekspektasi terhadap Pak Jokowi itu kan tingkat kepuasannya mati tinggi. Artinya yang paslon-paslon itu memanfaatkan efek itu untuk semua warisan Pak Jokowi itu di copy paste, termasuk IKN. Ya, kalau kayak begitu termasuk IKN, termasuk memberi karpet merah pada oligarki dong. Bang, betul.
Jadi perkiraan saya, ini kan kita milih besok ya. Ini bukan untuk 1 periode. Bisa 10 tahun, 2 periode. Saya kebayang ya, 2024 berarti kan ini kan siklus presiden biasanya 2 periode. Iya. Berarti kalau kita milih 2024, selesai 2034. Iya. Saya kebayang ya dengan teori bonus demografi. Kalau kebijakan ini nggak berubah, ya masih business as usual, sama-sama seperti saat ini, masih oligarki yang dirawat, berarti kan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Berarti kasihan anak-anak muda kita tidak akan mendapatkan demokrasi kesempatan yang gitu, harusnya Bang. mereka peroleh. Ya, Bang, itu. 2034. Ya. 10 tahun. 10 tahun. Dengan sistem yang tidak berubah. Jadi dengan begitu sebenarnya IKN ini sangat wajar kita tolak ya. Iya. Jadi secara dengan paradigma itu ya. Iya, dengan itu. basis undang-undang yang Iya, tadi iya. memberikan Oh ya, kalau itu memberikan ya. Oke, kewenangan 160 tahun gitu ya, penguasaan lahan. 190, Bang. 190 tahun. Untuk HGU. Untuk HGU. HGB 160. HGB 160. Pasal 16A. Pasal 16A. Ini di satu pasal itu saja sebenarnya sudah mengancam kepentingan nasional kita kan. Ada juga pasal yang tidak memberikan penduduk lokal kesempatan di situ. Pasal berapa gitu ya. Jadi secara undang-undang ada banyak sekali cacat. Kemudian dari segi proses jika ini diteruskan sudah jelas-jelas ini akan menguntungkan oligarki, tidak menguntungkan rakyat, tidak juga menguntungkan negara. Jadi harusnya memang nggak ada excuse bahwa ini memang harus dievaluasi ulang IKN ini. Nggak perlu ada komitmen akan diteruskan ya. Iya. Tapi kan gini ya, kita udah berkuar-kuar waktu ini. Tapi saya yakin, saya sudah bilang waktu pengantar saya ngomong di 2 fraksi ya. Fraksi pertama ini yang ngundang saya sebagai narasumber, kemudian fraksi yang kedua. Tapi saya bilang, Anda fraksinya, itu kan maksud Anda dalam jaringan itu agak sulit Anda ngomong. Jadi untuk apa kami ngomong gitulah, memberikan saran. Pasti ujungnya Anda pasti setuju. Oke. Tapi kan kewajiban kami menyampaikan. Artinya sampai di parlemen pun tidak ada kontrol yang cukup kuat. Oh, tidak ada. Oke. Tidak ada. Kalaupun ada kontrol kecil sekali. Minoritas. Saya kira ini problemnya agak kompleks ya. Ini dari segi agenda ke depan yang akan mengusung katanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan IKN, ya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru gitu ya. Tapi baru-baru ini juga Presiden ngeluh kan. Ini kita kekeringan likuiditas, kata dia. Nah, itu gimana Daeng ngelihatnya? Bukan saja pusat, tapi daerah juga kekeringan likuiditas. Nah, itu kampung saya kekeringan likuiditas juga. Jadi gimana? Coba, apa itu yang dimaksud dengan kekeringan likuiditas sebenarnya, Daeng? Sulsel itu kampung saya, asal saya kan likuiditasnya, gitu ya. Bayangkan di sana ada 7.000 guru yang diangkat P3K, itu belum dibayar 3 bulan. Sebenarnya kering likuiditas itu ada duitnya. Tapi tidak bisa liquid. Tidak bisa dicairkan. Tidak langsung bisa dicairkan. Bisa jadi disimpan. Makanya banyak daerah-daerah itu kan nyimpan duit di surat utang. Sudah gitu. Dan itu kan cair tidak otomatis. Jadi Pak Jokowi ini ngomongin diri dia sendiri dong. Ya kan, dia yang nerbitin surat utang, dia yang nahan uang, terus dia yang teriak juga krisis likuiditas. Yang enak sekarang adalah bank. Maka NIM bank itu NIM itu apa? NIM itu net margin ya. Net interest margin. Net interest margin itu tinggi, artinya bank itu dari keuntungan bunganya NIM-nya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Artinya kipas-kipas itu, Bang. Jadi bank tuh nggak perlu muter uang untuk sektor produktif ya. Cukup beli surat utang pemerintah, nanti dapat bunga. Jadi rezim Jokowi ini, rezim Joko Widodo bukan cuma oligarki tadi ya, termasuk juga mensubsidi perbankan nih. Betul. Itu Bang, bank itu enak sekarang. Ngapain Sri Mulyani teriak-teriak subsidi salah sasaran kalau ini depan mata udah jelas-jelas penikmat subsidi surat utang itu adalah pihak perbankan yang nggak membantu perekonomian kita bergerak. Apa dibimbingi lagi bunga yang tinggi. Masuk tuh barang kan. Masuk tuh barang. gitu kan. Kayak gitu kan. Itu disebut dengan krisis likuiditas karena tidak bisa langsung dicairkan. Termasuk uang beredarnya tidak memadai. Tidak memadai. Ya itu, Pak. Hanya memang ketika saya konfirmasi 2 daerah ya yang berkembang kan itu yang krisis likuiditas ada 2. Sulsel dengan Sumut. Saya konfirmasi ke kawan di sana ketika saya dapat data. Benar nggak? Benar untuk 7.000 guru-guru P3K yang diangkat. Oke.
Tapi kami punya duit, tapi duitnya di situ. Nah, Oke, duitnya di situ. Hanya gubernur yang PLT itu mungkin tidak diplomatis. Daerah ini udah bangkrut. Coba lihat di Google itu. Kalau itu terlalu apa ya? terlalu ekstrim. Ekstrim, tidak Mungkin diplomatis. terlalu jujur kali ya. Sebagai pejabat, Terlalu jujur. gitu. Jadi saya terkesima juga. Oh, berani sekali ngomong bangkrut. Tapi saya kira benar, kalau ada kendala dengan likuiditas, berarti kan memang ada, ya kita udah bisa bilang kebangkrutan itu kan. Iya, Walaupun iya. secara Kalau pencatatan- pengamat sih nggak apa-apa nyebut bangkrut, tapi Iya. dia pejabat ya. Eh, Di depan eselon ini ya kadis-kadisnya semua Iya, ngomong iya. gitu ketika awal-awal mimpin sebagai PLT. lalu diganti. Ya udah dibiarin aja, mungkin disemprit ya. Saya nggak tahu Semprit, ya disemprit oke. oleh Kementerian Dalam Negeri mungkin ya. Anda Iya. hati-hati ngomongnya gitu ya. Iya. Tapi kalau kita yang ngomong nggak apa-apa. Oke. Ya betul Bang, terlalu Nah, jujur dia. terlalu jujur. Gitu. Ya, jadi dengan ada problem di likuiditas ini, lalu yang apa namanya keuntungan yang yang didapat oleh perbankan cukup tinggi gitu ya, kita bisa bilang nih ekonomi rakyat susah gerak dong. Iya, rakyat itu kan susah mengakses ya ke bank. KUR katanya tetap akan ada jaminan. Pur Iya, tetap ada Ada jaminan. jaminan, apalagi yang di atas 100 Juta. juta ya. Dan juga tidak semudah membalikkan telapak tangan itu KUR bisa tiba-tiba bisa cair. Jadi akses rakyat ke bank itu terhambat. Jadi ya mereka yang punya jaminan, punya bank itu kan punya regulasi sendiri, punya aturan sendiri, syarat-syarat sendiri. Boleh presiden bilang ngomong gampang kok kur gitu ya. Tapi kan di tingkat bawah ini, artinya ya bank dapat KUR itu kan dana dari pemerintah yang dititip ke bank. Ke bank mestinya disalurkan ke rakyat. Rakyat yang ingin ke bank itu kan tidak mudah. Jadi yang dapat keuntungan tadi ya bank. Bank ini ya oligarki juga yang punya oleh punya gitu juga. Iya. Siapa yang maaf ya, Iya. BCA itu punya siapa? Iya. Kan gitulah Iya, ya. iya. Bank-bank yang gede-gede itu punya siapa? Kecuali yang BUMN ya. Kayak gitu Bang. Ya, Oke. ya kalau yang untuk bank BUMN akhirnya kan terbawa ya dalam garis besar transaksi keuangan tadi yang membeli surat utang pemerintah Oke, itu. ikut juga. Alhasil bank BUMN tidak bisa kita dorong untuk menggerakkan perekonomian nasional kita juga kan dari dana yang ada di bank itu melalui skema kredit. Saya berikan contoh Bang ya. Oke lah, BSI. Hmm. BSI itu kan ingin menjadi top 10 global di dunia. Kalau mau BSI ya, Bank Islam ya, katakan gitu ya, Bank Syariah, ingin menjadi 10 terbesar di dunia, caranya adalah nasabahnya yang gede-gede harus diambil dong. Oke. Kalau yang kroco-kroco, yang nggak ada jaminan, yang akan mau sentuh. Dan fenomena Bank BUMN juga seperti itu. Kalau mengucurkan mungkin yang kur tadi ya, tapi karakter bank itu kan nggak mau rugi. Sementara rakyat untuk akses ke situ kan perlu banyak regulasi, punya benteng-benteng. Ini Nah, yang mau bilang nih kalau BSI mau besar, BSI harus ngerangkul oligarki tadi ini. Oke, gitu Konglomeratnya Bang. taruh duit Dan di itu sini. faktanya. Oh. Faktanya. Dengan demikian, ya memang susah kita untuk berharap bahwa Oke. BSI sekalipun Iya. bisa mendorong ekonomi umat gitu. Betul. Ya, Datanya ya. ada kok. Datanya ada. Ada datanya gitu. Oke. Nah, ini kita sudah berakhir ya tahun 2023. Kalau Deng lihat terus akhirnya gambaran yang kita diskusikan tadi itu, kalau dilihat potret realisasi APBN-nya sampai sejauh ini gimana, Deng? Ya banyak melenceng ya. Banyak melenceng. Tadi soal penerimaan, Mm-mm. ya saya mungkin ya kalau misalnya soal penerimaan pajak yang digembar-gemborkan oleh Menteri Keuangan naik lebih 100%. Mm-mm. Realisasinya melebihi 100%? Iya, realisasinya lebih 100%. Tapi kan nggak terbuka. Mm-mm. Dari mana lebih 100% itu? Mm-mm. Saya berharap mudah-mudahan yang 106,5% ya dikontribusikan oleh pajak progresif. Kalau pajak progresif kan itu yang kaya yang disentuh. Tapi hakul yakin bukan itu. PPN, konsumsi. PPN, konsumsi. Konsumsi. Itu artinya pajak yang dibayar oleh siapapun yang Siapapun. berbelanja ya. Yang rakyat kecil pun. Nah, Ya, penerima BLT pun ya, kalau belanja bisa. kena pajak. Ya, asalkan bersentuhan dengan yang kayak gini lah kafe atau gitu ya. Nggak hanya kafe mungkin ya. Iya, Mereka beli air kemasan. Itu kan ada. Beli apa namanya minyak goreng. Iya.
Itu kan ada pajaknya. Ada pajaknya, betul. Gitu ya. Aku yakin itu yang berkontribusi, tapi berarti kan nggak sukses. Kita ingin yang progresif seperti negara-negara. Saya balik lagi nih. Oke, Bang. Jadi pajak pun direkayasa untuk tidak mengganggu para oligarki. Bisa jadi. Gitu Jadi ya. gitu dong kelihatannya. Iya. Ya kan? Akhirnya yang dapat tekanan untuk bayar pajak itu justru rakyat bawah, rakyat kebanyakan, bahkan yang penerima BLT sekalipun. Iya, berkontribusi. Iya, berkontribusi di situ. Oke. Artinya pajak tetap dari rakyat kecil berkontribusi dari peningkatan yang luar biasa, lebih 100% pajak. Yang saya sebenarnya ingin tekankan APBN 2024 ya. Oke. Kalau 2023 ya walaupun banyak kecelakaan, jangan dilanjutkan lah ke 2024. Misalnya tadi infrastruktur, kalau menurut saya moratorium dulu lah kalau nggak punya. Kalaupun mungkin yang mau dilanjutkan mungkin bendungan ya, yang kaitan dengan pangan, ketahanan pangan, bendungan atau apa ya. Yang saya mau soroti sebenarnya anggaran terbesar yang kedua, bahkan melebihi yang nomor 1, PUPR. Nomor 2 itu kan pertahanan. Pertahanan itu kan anggarannya 139 triliun. Dan itu tidak cukup. Akhirnya Bu Sri Mulyani katanya ya, itu mengutang lagi untuk dana Kementerian Pertahanan 45 triliun. Utang luar negeri. Utang luar negeri. Kredit ekspor bukan itu? Saya kurang tahu. Oke, saya kurang tahu itu, Bang. Apa artinya kalau di jumlah yang tadi 139 itu kan melebihi dari PUPR. Jadi memang kemarin ya, Kamis yang lalu rencana misalnya, kan ini kan anggarannya banyak nih 2024 untuk membeli misalnya alutsista, terutama pesawat dari Qatar itu dihentikan dulu, di pending ya, katanya. Itu pun juga besar kemungkinan karena resistensi publik, penolakan publik, dan ini bahaya menurut saya karena khawatir konflik of interest. Karena maaf, kandidat paslon 2 itu kan Menteri Pertahanan, nah gitu, jangan sampai disalah tafsirkan, Ya udahlah kalau misalnya publik yang ngomong gitu ya udah, udah benar itu, berhenti dulu lah dengan Qatar itu gitu ya. Kayak gitu. Artinya dalam kondisi ekonomi kita 2024 yang saya perkirakan akan slow down, Bank Indonesia pun juga memperkirakan ekonomi kita tumbuh di bawah 5%. Artinya lebih bagus di 2023 dibanding 2024. Karena BI itu sudah melihat bahwa kondisi global yang slow down, kemudian daya beli masyarakat global juga turun. Buktinya kan ekspor kita tidak kebeli banyak di luar karena daya beli Cina misalnya. Cina kan pertumbuhan ekonominya baru kali ini akan di bawah 5%. Berarti kan tidak akan mampu menyerap barang-barang kita. Secara global itu tidak memungkinkan pertumbuhan kita, ekonomi kita turun, sehingga penerimaan kita akan kurang. Belum lagi saya tadi I-Core itu bermasalah. Artinya 2024 kemungkinan APBN kita mungkin jauh meleset. Mestinya anggaran untuk proteksi sosial. Saya lihat anggaran proteksi sosial atau Kementerian Sosial itu di bawah 100 triliun, hanya 79. Bandingkan dengan Kementerian Pertahanan 139 triliun rupiah plus yang utang tadi. Ditambah dengan penambahan utang gitu ya. Penambahan. Diikuti dengan penambahan utang. Saya lihat Kementerian Sosial itu dananya hanya 79. Yang berkaitan dengan intelektual ya, pendidikan di Dikbud itu hanya 98 triliun. Padahal kita punya mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia emas. Menyongsong Indonesia emas. Indonesia unggul gitulah. Jadi akhirnya orang curiga, ini 2024 dengan anggaran seperti ini untuk siapa sih? Gitu ya, APBN 2024 ini. Kayak gitu, Bang. Kalau dia ngeliatnya untuk siapa? Lihat aja komposisi terbesar itu. PUPR dengan Menteri Pertahanan itu. Artinya itu dampaknya kepada masyarakat banyak justru tidak begitu besar. Saya lihat gitu, Bang, karena porsi anggaran di situ. Ini kan tadi disebut-sebut ada soal ini utang lagi nih. Untuk anggaran pertahanan kita akhirnya memenuhi anggaran belanja itu, pembiayaannya berdampak pada kita nambah utang. Nah, kalau dilihat dari konstruksi utangnya pemerintah Indonesia ini sekarang komposisinya seperti apa? Ini kan udah 8.000 triliun ya. Nah, sementara Menteri Keuangan bilang semua baik-baik saja karena kita berhati-hati, masih dalam batas
aman? Apa iya utang kita dalam batas yang aman sekarang? Kalau secara teori yang mereka anut ya, dari internasional kan masih aman di bawah 40% dari PDB. ya, gitu kan. Tapi kan itu tidak bisa digeneralisir ya. Mungkin kalau negara-negara maju kayak Jepang, Amerika di atas 50, 80, 90 pun mungkin nggak ada masalah karena dia punya kemampuan membayar sangat besar. Kemampuan membayar. Iya. Jadi rumus persentasi batas 40%, saya kira nggak bisa digeneralisir untuk semua negara. Mungkin sekali lagi negara maju mungkin cocok. Karena dia memiliki aset yang luar biasa, kebocorannya juga, birokrasinya bagus, produktivitasnya bagus. Negara-negara maju kan lebih tinggi persentasi ininya kan, terhadap PDB-nya kan. Nah, tapi dengan menggunakan rumus ini. Nah, kita kan Menteri Keuangan bilang masih aman kok di bawah 40 kan, Bang ya. Nah, jangan dilihat dari situ. Mungkin harus ada rumus melihat skala ekonomi dan kemampuan membayar. Gimana kita melihat kemampuan membayar utang kita itu? Dari mana kita bisa lihat? Produktivitas tadi. Produktivitas. Iya, soal kebocoran, high cost. Dan itu ya. Kemudian mungkin kita banyak anggaran tapi terparkir di tempat lain kayak gitulah ya. Tata kelola. Kalau kemarin itu sempat disinggung soal tax ratio mau dinaikin. Nah, tax ratio hubungannya dengan pembayaran utang kita gimana? Tax ratio kan sekarang dilaporkan 10, berapa itu ya? Ya, 11% lah. Ya, hampir 11%. Hampir 11%. Nggak usah nyebut ya, kemarin ada paslon akan kami lanjutkan 20%. Itu nggak masuk akal gitu ya. Iya. Itu bisa dilakukan menurut saya banyak pajak progresif. Jadi solusinya karena beban utangnya udah besar, kita perlu kebijakan untuk yang namanya pajak progresif gitu ya. Peruntukan orang kaya gitulah. Nah, berani nggak oligarki itu dipajakin? Tapi kayak nggak mungkin lah ya kalau sudah sedemikian kentalnya gitu ya. Betul, karena dia sudah berdui fungsi. Gitu berdui fungsi. Makanya tidak masuk akal kecuali kalau ini diamputasi. Nah, gimana amputasinya itu? Perlu ada pemimpin yang kuat. Punya visi. Jangan lanjutkan Jokowi dong kalau kayak begitu ya. Saya nggak berani aja gitu ya. Kalau sudah begini penjelasannya cukup jelas bahwa selama 2 periode ini kita tidak menemukan adanya satu kemajuan. Tapi ini justru kemunduran. Ya. Terutama di periode kedua. Iya, jadi dari periode pertama itu ke periode kedua adalah jalan menuju kemunduran. Kemampuan ekonomi kita, kemampuan APBN kita, kemampuan produktif ekonomi kita gitu ya. Dengan apa yang tadi Deng jelaskan. Bang. Nah, dengan demikian berarti kan tidak ada alasan bagi kita untuk melanjutkan apa yang menjadi agenda Presiden Joko Widodo ini. Saya terima kasih sekali nih udah dikasih pencerahan seperti ini. Terima kasih sama-sama. Dari diskusi kita hari ini, nampaknya memang kita perlu membuka mata lebih lebar dan kemudian mengembangkan lebih berpikir kritis. Ya, ini bukan hanya sekedar soal retorika keberlanjutan pemerintahan, retorika keberlanjutan agenda pemerintahan, tetapi jauh lebih penting untuk mengevaluasi sejauh mana agenda-agenda pemerintahan yang berjalan saat ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi amanat konstitusi kita, mandat konstitusi kita yang secara prinsip menekankan adanya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia, tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Diskusi kita hari ini cukup gamblang untuk menunjukkan bahwa kemanfaatan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang dan membatasi kesempatan yang lain untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Terima kasih Daeng sudah hadir. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan momentum perubahan dalam pemilu presiden. Itu harus. Itu harus kita wujudkan ya. Terima kasih Daeng. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih Bang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat diskusi kita hari ini. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Terima kasih.